Iya, oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Kamis, sorry, Rabu ya sekarang ya. Rabu sekitar jam 8 malam ya, tanggal 12 Oktober begitu. Ya, kita akan membahas saham properti lagi guys. Ini adalah saham requestan juga. Kemarin kita sudah membahas MDLN ya. Nah, sekarang malam hari ini kita akan membahas Demas atau Pura Delta Lestari. Ya, seperti yang diketahui bahwa Demas ini itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti, ya. Properti berarti dia menjual rumah, ruko seperti itu ya. Nanti kita lihat untuk income-nya dari mana aja, ya. Yang jelas dari contoh dari produknya ada Kota Delta Mas ya, Kota Delta Mas. Kemudian ini anak perusahaannya, oke. Didirikan tahun 1993 guys ya. Jadi sudah cukup lama juga. Kemudian IPO-nya itu 2015 ya, baru-baru ini ya berarti ya. Jumlah saham yang beredar 48 miliar, kapitalisasinya 8 triliun, ini bagus ya. Lebih dari 1 triliunan. Ya, ini sih medium range sih guys ya. Kemudian pemegang saham di masyarakatnya 17%, kurang dari 20% itu tidak liquid. Begitu artinya pergerakan harga sahamnya cenderung lemot begitu ya. Nggak rame begitu, ibarat pasar itu nggak rame kayak gitu. Nah, memang ada keuntungan dan kerugian ya setiap saham liquid ya, dan juga tidak liquid guys. Kalau saham-saham yang tidak liquid itu ya pergerakannya cenderung lemot, termasuk juga kenaikannya begitu ya. Tapi juga kalau turun pun juga tidak terlalu terbanting guys, kayak gitu. Kemudian kalau plus minusnya dari saham liquid adalah ya transaksinya cepat, kalaupun naik juga naik tinggi begitu ya. Tapi kalau dia turun ya turun dalam begitu ya. Ada plus minus masing-masing sih guys, tergantung selera Anda berada di saham-saham liquid ataupun non liquid begitu. Kalau saya sih yang jelas memang saya pribadi sih rekomendasikan untuk saham-saham yang pemegang di masyarakatnya itu di atas 30%, tapi di bawah 50%, maksimal 49%. Kenapa? Karena ya di situ ada pengendalinya begitu ya. Jangan sampai 50% ke atas di masyarakat, nanti tidak ada pengendalinya begitu. Kalaupun nanti anjlok, anjlok banget begitu loh ya. Itu kemudian dewan komisaris, direksi, ya kalian bisa lihat sendiri ya. Kita lihat untuk income-nya. Nah, ini penjualan industri ya. Saya kurang tahu nih untuk industri ini apa yang dimaksud. Coba kita lihat di sini, perusahaan membagi bisnisnya menjadi 3 segmen: industri, komersial, dan residensial. Oh, berarti ini adalah seperti pabrik-pabrik guys ya. Jadi dia memiliki kawasan industri begitu, dan itu diperjualbelikan. Nah, itu masuk di sini. Itu yang paling banyak sih. Kemudian ada juga penjualan komersial, ini seperti rumah ya guys ya. Ya, ini perumahan di sini juga ada ya di sini. Kemudian hotel juga ada dan sewa sisanya. Kita lihat langsung aja pergerakan harga saham IPO. Ya, dia downtrend ya guys ya. Ini kan dia IPO-nya itu 200-an ya. Sekarang harganya 100-an, 180-an. Berarti dia sedang mengalami fase downtrend guys ya. Kita langsung lihat aja untuk laporan keuangannya. Kita fokus di laba bersih, pemilik entitas induk. Oh ya, coba kita cek ininya dulu guys. Ya, yang turun penjualan naik tapi ya. Ya, tapi tetap hati-hati ya guys ya. Di sisi isunya ya atau berita resesi itu sedang gembor-gembornya guys, mengakibatkan penjualan itu turun ya dari saham properti. Nah, itu harus diperhatikan lagi. Begitu. Ini kan kuartal 2-nya kan dia naik nih penjualannya. Coba kita lihat nanti kuartal 3-nya bagaimana kayak gitu loh. Ya. Ini nilai buku ya, book value-nya berarti ya, kurang dari harga, modal turun. Oke. Ya, yang lainnya sih lancar ya. ROE lebih dari 10%. Coba kita lihat ya nanti. Ya, kita fokus dulu di laba bersih. Pemilik entitas induk 271 miliar laba bersihnya ya. Ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan kuartal 2 yang hanya 18 miliar. Tapi di sini ada penurunan ya guys ya. Dari kuartal 1 2022.
Ya, kalau kita jumlahkan satu semesternya guys, coba kita pakai kalkulator. Kuartal 1, oh ya sini ya. Coba untuk tahun 2021 dulu ya, untuk semester satunya dia dapat labanya totalnya berapa? 271 ditambah dengan 18 miliar. Oke, didapatkan 289 miliar guys. Itu semester 1 di tahun 2021. Kalau kita hitung di semester 2 tahun 2022, berarti ini kan 389 ya, ya berarti otomatis ya lebih gede juga ya. Ini aja udah 300-an guys kuartal 1. Ditambah kuartal 2 ya 500-an. Bahkan 600-an nih ya. Jadi kalau menurut saya memang dibandingkan dengan kuartal 1 itu dia mengalami penurunan, tapi secara Q&Q ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 2021 dia mengalami kenaikan. Dan juga jika kita bandingkan totalnya dengan satu semester ya, kuartal 1 ditambah kuartal 2 tahun 2021 dan kuartal 1 ditambah dengan kuartal 2 di tahun 2022 itu mengalami kenaikan ya di tahun 2022 ini di semester satunya kayak gitu. Nah, itu untuk laba bersihnya guys ya. Kemudian kita pastikan lagi dari sisi lainnya guys, EPS-nya dapat 5, PER-nya 28, ini jelas sudah kemahalan. ROE 4, 4 kali 2 8%-an guys. ROE kuartalnya ya. Berarti ya menurut saya sih kalau 8% ROE-nya itu ya belum cukup worth it karena ya kurang dari 10% guys. Lebih dari 10% sampai 20% ROE-nya berarti dia termasuk ke dalam medium range ya. Lebih dari 20% itu sudah bagus dan ROE-nya di atas 30% itu wow kayak gitu. Kalau 4 kali 2 8% begitu, ya 8%-an menurut saya belum worth it karena masih di bawah 10% begitu. Kemudian kalau kita lihat case statnya di sini, oke, pairnya ya, pairnya 6, ini berada di medium range guys ya, pairnya 6. Kemudian kita lihat lagi cashnya, oke ya, langsung aja di IPS ya guys ya. IPS-nya 27 guys, dan dia pernah bagiin dividen, DPR-nya 97%, dividen yieldnya 8%-an ya. Coba kita lihat untuk datanya sekarang dan data DPR-nya selama 3 tahun terakhir. Kalau masih worth it ya, ya masuk aja nggak apa-apa. Kalau dividen yieldnya masih gede ya guys ya. Ini Demas, kita lihat di Kistatnya. Ya DPR-nya sih dia gede-gede guys ya, gede-gede. Tapi saya nggak seneng sih kalau di atas di 100% begitu ya. 150, 89, 96 guys. Coba kita hitung rata-ratanya ya untuk DPR-nya. 150 ditambah dengan 89 ditambah dengan 96 dibagi 3 data. Oke, dapat 111,6%-an. Itu adalah DPR, rata-rata DPR yang dia bagikan selama 3 tahun terakhir guys ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung dividen, potensi dividen yang akan dia bagikan ya di tutup buku tahun 2022. Kalau nggak salah untuk dividen dari Demas ini dia pernah bagiin 2 kali guys ya, dividen interim dan dividen final. Nanti kita hitung potensi dividen keseluruhannya ya guys ya. Dia kan punya IPS itu 27 guys, berarti ini dikali dengan 27 dibagi dengan 100 karena persen kan. Ya dapat 30,15. Ini adalah potensi dividen ya. Dan untuk dividen ini potensinya itu lebih gede daripada IPS-nya. Kenapa? Karena memang rata-ratanya dia gede, dia pernah bagiin 150%. Dan tadi rata-ratanya adalah 111-an. 111,6%-an. Itu adalah rata-rata DPR selama 3 tahun terakhir, guys.
gitu. Jadi 30 ya. Berarti dividen yieldnya potensinya adalah, saya hitung, dibagi dengan 168. Ya, 17,94 guys. Ya, menurut saya sih ini worth it. Cuman tadi untuk DPR-nya sih kegedean. Nah, ini mengakibatkan ROE-nya jadi kecil. Selain itu juga menggerus EPS-nya begitu. Meskipun dia punya cash mungkin ya. Makanya tadi saya sempat lihat cash-nya dia ada enggak. Ya, 1,1 triliun sih guys ya. Masih gede. Cuman eman-eman juga kalau semuanya bahkan lebih dari 100% itu dibagikan dalam bentuk dividen. Kenapa? Karena tidak ada yang dialihkan untuk ekspansi dia begitu loh ya. Kalau menurut saya sih dianya memang 50-50 itu sudah worth it menurut saya. Ya kalau 80 ya udah bonus lah buat saya lah. Kalau dia bagian DPR dividennya 80% gitu. Tapi kalau menurut saya 50% saja sudah cukup guys. Ya, sudah worth it banget kayak gitu sih. Itu sih guys. Makanya tadi kan ROE-nya sempat turun ya. Itu cuma 8 persenan ROE, return of equity ya. Nah, kemudian dari, jangan sampai juga ini menggerus asetnya juga ya. Ini dia punya aset yang banyak sih memang kayak gitu. Sorry, cashnya ya, dia punya cash yang banyak. Kalau asetnya sih 6,7 triliun ya, aset itu bisa berupa tanah, bangunan begitu, apalagi kan ini saham properti gitu ya. Itu sih guys. Jadi memang dividen yieldnya masih gede ya. Kalau kalian mau masuk ya, menurut saya sih dividen yieldnya masih oke sih ya. Dan dia bisa bergerak sampai di harga berapa? Kalau menurut saya kan tadi untuk dividennya 30-an ya guys ya. Berarti kita kali 10 aja, berarti 30 dikali 10, sorry, kali 10 300 ya. Berarti 30 dibagi 300, iya 10%. Dividen yieldnya di harga 300 potensinya ya, di harga 300 itu potensi dividen yieldnya adalah 10%. Menurut saya sih masih worth it. Menurut saya sih masih bisa kah, harusnya ke harga 300-an, ke harga 300-an bahkan lebih, karena dividen yieldnya masih gede sih guys, potensinya begitu sih. Cuman hati-hati, kenapa? Karena memang isu resesi ini sedang berkembang ya. Saya pun juga sebetulnya nggak percaya juga sih, karena apa? Karena memang Indonesia tingkat ekonominya lagi bagus-bagusnya guys ya, pasti mampu menghadapi resesi begitu ya, jangan mau dibohongi. Apalagi ketika saham sektor energi begitu ya, ya apa ya, eh, pestanya itu nanti gitu loh, akhir tahun begitu loh. Dan memang banyak orang ya, ataupun ya siapapun itu ya tidak rela ketika emiten-emiten energi itu, terutama koal ya, itu bergerak naik dengan mudah begitu. Pastinya memang ada isu-isu yang berkembang pesat begitu ya, isu-isu yang menurut saya sih belum bisa dibuktikan begitu ya, belum ada datanya begitu, cuman asumsi aja, prediksi begitu ya. Itu sih guys ya, jadi hati-hati, memang ini resesinya masih berlanjut ya isunya, jangan sampai juga FOMO ya. Tapi menurut saya sih ini harusnya bisa ke harga 300-an begitu sih ya. Itu dari segi fundamental. Kalau dari segi teknikalnya kita lihat juga, untuk seandainya kalau kalian mau entry ya ataupun mau hold begitu, masih layak nggak? Yang jelas sih masih layak ya kalau hold begitu. Kenapa? Memang dividen yieldnya masih gede, potensinya masih gede. Tapi dia kan bagiin dua kali ya guys ya, jadi nanti ya mungkin 15-15 begitu ya di sini. Oke ya, kita gambarkan area supportnya. Itu ada di sini ya, perpotongan EMA crossingnya guys. Yang kedua di sini, kemudian yang ketiga, ini dia sudah turun cukup dalam juga sih sebetulnya ya, di harga apa sih, 156-an ya. Nah di sini ternyata masih ada
di tahun 2020 ya guys ya, dia pernah menyentuh paling dasar nih. Memang 2020 itu memang resesi yang sangat luar biasa sekali ya. Kalau menurut saya sih tahun 2023 memang ya mungkin resesi tapi tidak terlalu wow ya, daripada kita bandingkan dengan 1999 ya dan juga tahun 2020. Menurut saya itu adalah resesi yang paling apa ya, hebat sih. Kalau setelah itu sih nggak terlalu. Ya di sini ada juga 149-an ya. Nah, seperti ini. Ya kalau dia turun di 140-an sih ya makin worth it ya. Kenapa? Ya dividennya nambah lagi, bisa jadi 20%-an dividen itu. Begitu. Ya kita balik lagi. Ini area supportnya ada 3 guys. Di area 160, 156 dan 149 ya. Nah di situ. Nah itu dia. Kita geser dulu di sini deh. Ya. Ya area supportnya sih cukup jauh guys. Ya. Ini kan sekarang harganya kan 168 ya. Ya enggak sih ya, deket ya 168. Kemudian area support yang pertama itu ada di area support 160 guys. Ya kemudian untuk yang keduanya area supportnya 156 dan 149 guys. Kemudian untuk area take profitnya ya, resistnya di mana? Resistnya di sini pasti, karena ini perpotongan EMA crossing 179 ya, 180 begitu ya. Kemudian area resist yang kedua di sini pastinya 188 begitu. Kemudian area resist yang ketiga ini sini ya, 98, 198 sampai 200 gitu. Menurut saya sih dengan potensi dividen yang gede ya, apalagi nanti kuartal 3 dia bisa menghasilkan laba yang lebih gede lagi ya, saya yakin sih bisa ke 300 begitu. Kalau dilihat dari bar chartnya sih hari ini volume gede ya. Ini juga ya, ini wait and see dulu ya kalau dari segi teknikalnya ya. Tapi kalau dari segi fundamentalnya jangka panjang memang ya entry juga boleh ya, mumpung dia lagi merah sih kayak gitu. Apalagi memang setelah resesi berakhir ya, biasanya saham-saham yang akan manggung itu adalah konstruksi ya, kemudian properti itu pasti. Kenapa ya? Karena resesi sudah bisa terkendali alias suku bunga bisa stagnan atau bahkan turun, bisa turun begitu ya. Itu sih. Ya, ini kita belum pasti nih ini apakah membentuk pola head and shoulders atau enggak ya, begitu. Ya kita masih pantau, yang jelas dia harus melewati fase ini nih 176. Kalau dia bisa melewati fase 176 begitu ya, dia sedikit lebih aman sih. Lebih bagus lagi kalau dia bisa melewati 178 sampai 180-an kayak gitu sih ya. Ya mungkin pembahasan kita pada saham hari ini ya cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe kalau memang video ini membantu ya. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.